Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Pagi hari di apartemen Al, terlihat Reva baru saja bangun dari tidurnya saat mendengar alarm di HP-nya berbunyi. Ah, untung gue masuk siang nih. Si Al mana ya? Ujar Reva kembali karena tak mendapati pria itu di sebelahnya. Kemudian dengan malas Reva beranjak dari ranjang dan keluar mencari Al di ruang tamu maupun dapur. Tak mendapati keberadaan Al, Reva lalu melangkah ke kulkas untuk mengambil minuman, dan saat sudah berdiri di depan kulkas, dia pun mendapatkan memo kecil yang tertempel di pintu kulkas tersebut. Aku keluar bentar, mau pamit sama orang tua sebelum berangkat. Setelah membaca isi memo dari Al, kemudian dia pun mengambil minuman di kulkas, lalu duduk lemas di kursi meja makan. Beneran ya, dia mau balik Jakarta, gumam Reva pelan. Tidak, Reva, dia itu dan gak mungkin suka sama lu. Mending gua pergi mandi. Kemudian gadis itu melangkah menuju kamar mandi untuk mandi dan siap-siap akan berangkat kerja. Sejam kemudian, Reva sudah siap dengan seragam hotel tempat kerjanya, lalu sambil duduk di depan meja rias untuk memakai perias wajah seadanya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan nampak Al baru saja datang. Lu udah pulang? Ujar Reva menoleh. Iya nih, barusan pamit sama ortu di rumah, balasnya. Emang ortu lu tinggal di mana? Daerah Cendrawasih. By the way, kamu anterin sampai di bandara ya. 2 jam lagi gua masuk nih. Ya udah, kalau gitu temenin aku makan dulu aja, kata Al. Oke, sekarang. Iya, yuk. Konro bakar cabang bawa karayeng tempat mereka saat ini menyantap makan siang. Enak nih kelihatannya, ujar Al dan diiyakan oleh Reva saat pesanan mereka baru saja tiba. Al memesan konro bakar dan Reva memesan sop konro dengan ditemani 4 botol teh botol sosro. Akhirnya mereka pun menyantap makan siang mereka. Al, menurut lu pria yang baik itu seperti apa? Tanyanya sambil mengunyah makanan. Pria itu sama, mereka hanya berpikir wanita yang cantik. Ya, tinggal dikasih kayak gitulah. Apa lu kayak mereka? Apa perlu aku jawab? Balas Al menatapnya. Gua sangat senang lu bukan pria seperti itu. Saat mereka masih asik ngobrol, beberapa jarak di meja, mereka seorang wanita sering memperhatikan Al dari jauh tanpa Al sadari. Dan Reva yang melihat baru saja tersenyum karena dia sangat kasihan terhadap wanita itu. Ngapain mbaknya lihat-lihat nih anak? Dia kan gak kayak gitu, gumam Reva dalam hati. Al mengernyit melihat Reva senyum-senyum sendiri. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri gak jelas gitu? Lalu ia bertanya. Enggak kok, lucu aja ada cewek ngeliatin lu tuh dari tadi, ujar Reva sambil berbisik ke Al. Yang mana? Yang mana? Tuh di belakang lu. Al menoleh ke belakang lalu mendapati tatapan wanita itu. Dengan tatapan Al hanya tersenyum lalu kemudian berbalik lagi melihat Reva yang masih saja senyum-senyum sendiri. Cantik kok, ujar Al. Bukan masalah cantiknya Al, dia kan gak tahu kalau lu gak suka sama cewek. Tiba-tiba seorang pelayan menghampiri mereka lalu memberikan secara kertas yang baru saja diberikan oleh wanita di belakang mereka.
Dari siapa? Tanya Al. Tuh cewek di belakang masnya, jawab pelayan itu. Oh, ujar Al lalu menoleh kembali ke wanita di belakangnya. Reva dan Al terkejut karena wanita sudah beranjak dari duduknya. Rupanya ia berjalan menuju ke meja mereka. Hai, sapa wanita itu yang sudah menghampiri mereka. Hai, ujar Al sedikit terkejut. Gua Mary, lu siapa? Ini pacar lu ya? Tenang mbak, dia bukan pacar gua kok, jawab Reva sambil tertawa. Al masih gerang mendengar ucapan Reva. Dari siapa? Tanya Al. Tuh cewek di belakang masnya, jawab pelayan itu. Oh, ujar Al lalu menoleh kembali ke wanita di belakangnya. Reva dan Al terkejut karena wanita sudah beranjak dari duduknya. Rupanya ia berjalan menuju ke meja mereka. Hai, sapa wanita itu yang sudah menghampiri mereka. Hai, ujar Al sedikit terkejut. Gua Mary, lu siapa? Ini pacar lu ya? Tenang mbak, dia bukan pacar gua kok, jawab Reva sambil tertawa. Al masih gerang mendengar ucapan Reva. Bentar, boleh ketemuan nggak? Ujar Mary. Al masih terkejut. Tiba-tiba seorang pria baru saja masuk ke rumah makan, lalu segera mendatangi meja mereka dan seketika menarik lengan wanita itu. Pria itu tiba-tiba marah dan menarik kerah baju Al sambil memegang lengan Mary. Anda jangan coba-coba godain istriku, atau nggak Anda akan menyesal sudah berurusan denganku, ujar pria itu. Hei, lepaskan dia nggak pernah godain istri Anda, hardik Reva membuat pria itu makin marah. Jelas-jelas dia baru saja menggoda istriku. Mas, kenapa sih buat ribut di sini? Malu tahu, ujar Mary memotong ucapannya. Kamu juga, udah hentikan, masnya salah sangka kok, ujar Al dengan coolnya lalu berdiri mencoba menjelaskan semuanya. Anda jangan banyak ngomong. Hei mas, tolong sekali lagi lepasin teman gua atau tidak. Reva kembali bersuara. Ia memang ingin membantu Al dan rencananya akan meluruskan semuanya. Atau tidak, kenapa hardik pria itu memotong ucapan Reva. Tiba-tiba saat pria itu hampir saja memukul Al yang masih santai, Reva segera menahan pria itu. Lalu, gua bilang dia nggak pernah kayak gitu karena dia itu ya tidak seperti itu, seperti kesambar geledek. Al terkejut dan juga semua orang yang berada di rumah makan tersebut segera menatap ke arah Al yang sudah sangat malu akan ucapan Reva barusan. Aku duluan ya, Ava, ujar Al segera beranjak meninggalkan meja mereka untuk membayar di kasir, lalu secepatnya meninggalkan rumah makan tersebut dengan rasa malu. Hei Al, tunggu, naik apa? Teriak Reva mengejarnya. Maaf, aku harus segera ke bandara. Kok lu marah? Enggak kok, taksi, jawab Al lalu seperti tak menghiraukan Reva, akhirnya dia pun menahan taksi. Al, maaf kalau gua kelewatan tadi. It's okay, by the way jaga ini apartemenku, see you next time, gadis, ujar Al sambil masuk ke dalam taksi. Apa kita bakal ketemuan lagi? Tanya Reva. Nggak janji ya. Al, gue pak jalan ya. Ya udah. Reva tak bisa melanjutkan ucapannya dan hanya melihat taksi tersebut sudah menjauh darinya. Tak terasa air matanya mengalir mengingat kenangan bersama Al beberapa hari ini. Nah lo, gua kan gak punya nomor HP si Al. Rang Reva yang ternyata sampai sekarang dia baru sadar karena tidak memiliki nomor HP Al. Pertemuan yang sangat mengejutkan di antara mereka dan perpisahan yang mengejutkan juga yang akhirnya mereka lakukan. Dengan lemas dan sedih, akhirnya Reva menahan angkot untuk menuju Hotel Clarion tempat pekerjaannya saat ini. Al, gue berharap kita bisa bertemu lagi di lain waktu, umam Reva saat berada di atas angkot. Jakarta. Halo Roy sayang, Jenny kangen sama kamu. Oh iya dong, masa bohong. Si bos belum datang. Iya, dia mah putri kerajaan paling galak atuh sayang. Ya namanya juga masih jomblo jadi gitu deh. Pagi ini Jenny, sekretaris pribadi Citra, sedang teleponan dengan seseorang di meja kerjanya yang berhadapan dengan ruangan HRD Director. Tiba-tiba dari pintu masuk area staf HRD sosok gadis cantik dengan angguknya berjalan menuju ke ruangannya. Pagi Bu Citra. Citra melempar senyum tipis kepada karyawan yang menyapanya pagi ini sambil berjalan, ia pun membalasnya.
Pagi juga semua. Jenny ikut melihat kedatangan Citra langsung gelagapan. Baik. Segera akan saya konfirmasi ke Ibu Citra. Jenny yang terkejut karena Citra sudah berada di hadapannya tanpa pikir panjang segera mengalihkan pembicaraan dan pura-pura sedang menelpon klien. Pagi Jen, sapa Citra. Pagi Bu Citra, balas Jenny. Apa gua ada meeting hari ini? Ada 3 schedule Ibu, 15 menit lagi dengan pihak jam sostek, jam 11 meeting dengan tim finance, jam 2 dengan tim supply chain. Cancel semuanya, undur sampai besok, kata Citra. Tapi Bu, pihak jam sostek sudah tiba sedari tadi. Oke, segera panggil ke ruangan meeting HRD. Kalian telepon Pak El dan Kim untuk hadir. Baik Bu. Citra segera masuk ke ruangannya. Dasar, gitu kalau punya bos belum nikah bawaannya jutek melulu, gumam Jenny saat Citra sudah masuk ke ruangannya. Sore hari. Hai Cit, mau pulang? Sapa El saat langit sudah gelap dan mereka bertemu di depan lobi. Lagi pengen ketemuan sama Mas Oji, jawab Citra. Oh, kata O keluar dari mulut El dengan nada yang sedikit tetus. Kok? Oh, Citra menatapnya dengan mengernyit. Terus gue harus bilang wow gitu? Ada yang cemburu nih kelihatannya, kata Citra sambil menahan senyum. Udah tahu nanya, lu ngambek jadi jelek loh El. Bisa aja lu Cit. By the way, Kak Al udah pulang tuh, tadi sore nyampe. Iya dia juga nelpon gua, paling besok dia ngantor. Ya udah gua duluan ya El. Sip, see you tomorrow ya Cit. Tak lama keduanya berpisah menuju ke mobil masing-masing. Toyota New Camry berwarna hitam milik Citra membelah malam menuju ke sebuah restoran tempat janjiannya bersama sang kekasih. Hai, udah lama Mas, sapa Citra saat sudah tiba di restoran seafood saat menghampiri Fauzi aka Aji, kekasih gadis itu. Baru aja kok, dudugi sayang, malam ini Oji sangat bingung harus memulai ngomong dari mana. Dia harus ngomong sekarang mengenai plannya akan berpisah dengan Citra karena sesuatu hal yang membuatnya sudah tak ada kecocokan lagi antara mereka.